Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, nama budaya, salam sejahtera untuk kita semuanya. Perkenalkan, nama saya Grace Caroline dengan NIM 18037 dari kelas 18B. Ingin membahas mengenai topik 13 dari mata kuliah Manajemen dan Kesehatan Babi, yaitu Biosecurity pada peternakan babi. Langsung saja kita mulai dari materi yang pertama. Biosecurity itu apa sih? Biosecurity merupakan upaya untuk mengurangi penyebaran penyakit dengan cara menghalangi kontak antara hewan dan suatu agen penyakit. Meskipun biosecurity bukan satu-satunya upaya dalam pencegahan penyakit, namun biosecurity merupakan pertahanan pertama dalam pencegahan penyebaran penyakit. Biosecurity juga terbagi atas 3 komponen utama, yaitu biosecurity konseptual, biosecurity struktural, dan biosecurity operasional. Nah, di biosecurity konseptual ini merupakan tingkat pertama dan menjadi basis dari seluruh program pencegahan penyakit yang meliputi dari pemilihan lokasi kandang, serta penetapan lokasi khusus untuk gudang pakan atau tempat pencampuran pakan. Yang kedua ada biosecurity struktural. Biosecurity ini merupakan tingkat kedua yang meliputi tata letak dalam peternakan, pembuatan pagar yang benar, pembuatan saluran pembuangan, penyediaan peralatan dekontaminasi, instalasi penyimpanan pakan, ruang ganti pakaian, dan juga peralatan kandang. Yang ketiga ada biosecurity operasional, di mana biosecurity ini merupakan tingkat ketiga yang terdiri atas prosedur manajemen untuk mencegah penyebaran infeksi dalam suatu peternakan. Nah, di biosecurity operasional ini terdiri atas 3 pokok utama, yaitu pengaturan traffic control, pengaturan dalam farm, dan yang ketiga desinfeksi. Nah, tindakan biosecurity ini ada 3 juga, yaitu isolasi ternak dari lingkungan luar, pengawasan lalu lintas dalam peternakan, dan yang ketiga adalah sanitasi. Secara garis besar, pelaksanaan prosedur biosecurity ini ditujukan dengan maksud untuk mencegah masuknya penyakit hewan menular ke dalam lingkungan sumber bibit melalui ternak, manusia, dan peralatan yang tercemar oleh agen penyakit. Oleh karena itu, pelaksanaan tata cara pemeliharaan ternak yang sudah ada di lingkungan breeding farm harus mengikuti tata cara sebagai berikut. Yang pertama ada lokasi. Nah, di lokasi pembibitan ternak ini harus berjarak 1 km dari jalan raya, pemukiman, sungai atau danau, pasar hewan, dan tempat pemotongan ternak. Yang kedua ada ternak bibit. Nah, ternak yang ada dan yang akan masuk ke dalam peternakan harus sehat dan bebas dari penyakit menular. Ternak juga harus bebas dari kelainan alat reproduksi, juga mempunyai catatan dalam setiap ekor ternak yang menggambarkan waktu datang dan pergi, kinerja produksi, obat dan vaksin yang digunakan, uji laboratorium yang dilakukan dan hasilnya, asal dari ternak tersebut, dan daerah tujuan penyebaran ternak dan produksinya. Nah, catatan ini harus disimpan setidaknya selama 1 tahun setelah ternak tersebut sudah tidak ada lagi di dalam peternakan. Setiap ternak yang sakit juga harus dipisahkan dari kelompok ternak babi lainnya ke dalam kandang isolasi untuk dilakukan pengobatan atau afkir bagi penyakit-penyakit tertentu. Setiap ternak yang mati juga harus dimusnahkan, tapi ingat, harus ada di dalam pengawasan dokter hewan dan juga dicatat dari penyebab kematiannya. Yang ketiga ada lalu lintas. Nah, di lalu lintas ini, ternak, manusia, dan peralatan di lingkungan sekitar pembibitan harus diatur dan diawasi dengan ketat sesuai prosedur di bawah ini. Yang pertama, perlakuan terhadap ternak yang baru masuk. Setiap ternak yang masuk dari daerah luar harus bebas dari suatu penyakit menular dan penyakit-penyakit lainnya. Setiap ternak bibit yang baru masuk juga perlu dilakukan isolasi kandang selama 3 minggu sampai 1 bulan. Pengamatan ternak di dalam karantina juga perlu dilakukan oleh dokter hewan serta petugas yang memahami tentang manajemen peternakan babi. Setiap ternak yang dikarantina juga perlu diamati karena kemungkinan adanya penyakit. Ternak di dalam karantina juga perlu dilakukan pengujian untuk mendeteksi suatu penyakit. Semua sampel perlu dilakukan uji di laboratorium kesehatan hewan yang terakreditasi. Setelah dinyatakan bebas dari karier penyakit, maka ternak bibit yang baru boleh digabungkan dengan ternak bibit lainnya. Yang kedua, perlakuan ternak yang sudah ada di dalam lingkungan peternakan. Seluruh ternak yang ada di lingkungan peternakan harus secara rutin dilakukan pengamatan terhadap status kesehatannya. Secara berkala harus dilakukan uji pemeriksaan laboratorium. Ternak yang sudah keluar tidak boleh dimasukkan lagi sebelum dilakukan tindak karantina yang sudah dijelaskan sebelumnya. Yang ketiga, perlakuan
perlakuan terhadap manusia yang keluar masuk di area lingkungan pembibitan. Setiap orang yang akan masuk ke dalam area lingkungan pembibitan perlu dilakukan desinfektasi. Yang akan masuk ke dalam areal pembibitan juga perlu menggunakan pakaian khusus dan sepatu khusus, dan sepatunya perlu dicelupkan ke dalam bak desinfektan. Setiap petugas juga dilarang mempunyai tugas rangkap. Juga tidak boleh membawa barang atau peralatan dari luar wilayah tersebut sebelum dilakukan desinfektasi. Yang keempat, ada perlakuan terhadap peralatan dan kendaraan. Setiap kendaraan yang akan masuk ke dalam areal pembibitan perlu dilakukan desinfektasi di seluruh permukaan kendaraan. Khusus kendaraan tamu harus diparkirkan di luar areal peternakan. Kendaraan yang digunakan untuk pemindahan pakan atau pemindahan ternak juga tidak boleh langsung kembali masuk ke dalam areal pembibitan sebelum dilakukan desinfektasi. Setiap peralatan yang digunakan dan akan masuk ke dalam areal pembibitan juga harus dilakukan desinfektasi. Juga tidak boleh membawa peralatan yang memang berada di areal produksi keluar dari wilayah tersebut. Selanjutnya, usaha pembibitan babi dilakukan dengan mengacu kepada pedoman pembibitan babi yang baik. Yang pertama, ada persyaratan teknis bibit babi. Bibit diutamakan hasil produksinya, babi bebas dari penyakit menular, memenuhi persyaratan teknis, dan babi betina harus siap produksi sementara babi jantan harus siap dikawinkan. Yang kedua, ada penyakit-penyakit yang harus bebas dari hewan tersebut. Penyakit-penyakit tersebut yaitu antraks, brucellosis, cholera, kolibasilosis, erysipelas, dan kistiserkosis. Yang ketiga, ada kandang dan perlengkapan. Bangunan kandang penjantan harus kuat dengan ukuran 3x2 meter. Kandang indukan atau induk yang sudah bunting berukuran 3x2,5 meter yang bisa dilengkapi dengan halaman umbaran. Kandang juga cukup ventilasi, juga memperoleh cukup sinar, dan terhindar dari hembusan angin yang terus-menerus. Tempat pakan dan minum juga terbuat dari semen, dan disesuaikan dengan umur babinya, dari segi ukuran maupun bentuknya. Tempat pakan dan air minum juga perlu diletakkan secara praktis, berdekatan, mudah terjangkau, sehingga pakan tidak berceceran. Babi yang sakit harus ditempatkan di kandang isolasi, dan membersihkan alat untuk kandang isolasi juga tidak boleh dilakukan kepada kandang lainnya. Lantai kandang yang terbuat dari semen tersebut juga harus dibuat secara miring agar lebih mudah dalam pembersihannya. Yang keempat, ada pakan dan obat. Pakan yang digunakan merupakan pakan komersial atau campuran yang layak konsumsi. Pakan dapat diberikan dalam bentuk konsentrat, dedak, ampas tahu, dan campurannya. Yang selanjutnya ada obat. Obat hewan yang digunakan seperti biologik, premik, farmas babi adalah obat-obat yang sudah terdaftar dan memiliki nomor pendaftaran obat hewan. Penggunaan obat hewan ini harus di bawah pengawasan dari dokter hewan dan sesuai ketentuan yang sudah berlaku. Yang kelima, ada kesehatan hewan. Kandang yang digunakan untuk pembibitan harus dirancang sesuai dengan ketentuan supaya kandang tersebut tidak lembab. Dan pembersihan untuk kandang yang baru kosong juga harus dibersihkan dengan menggunakan desinfektan. Desinfektasi kandang atau peralatan lainnya untuk mengusir hama, parasit, ataupun serangga harus dilakukan secara teratur. Kandang harus dikosongkan selama 2 minggu sebelum diisikan oleh ternak babi lainnya. Pencegahan terhadap penyakit menular seperti H1N1 dan penyakit cacing serta penyakit lainnya dilakukan sesuai petunjuk teknis kesehatan hewan. Apabila ditemukan kasus penyakit hewan menular yang menyerang babi, harus dilaporkan ke dinas setempat agar dapat penanganan yang lebih lanjut. Yang terakhir, ada kegiatan pendukung dari biosecurity. Pendukung yang pertama yaitu sumber daya manusia. Para petugas pemelihara ternak babi tersebut setidaknya harus mengetahui dan memahami tentang animal welfare. Peningkatan sumber daya manusia juga dapat dilakukan dengan penyuluhan, pelatihan kepada karyawan yang berada di dalam peternakan, terutama dalam mengolah limbah, penggunaan alat-alat, pemberian pakan, cara pencegahan dan penanggulangan penyakit. Yang kedua, ada program vaksinasi. Pelaksanaan program vaksinasi di areal pembibitan, perusahaan maupun balai pembibitan milik pemerintah memerlukan pengkajian yang lebih lanjut karena berhubungan dengan regulasi pemerintah terhadap penyakit menular pada ternak dan diperlukan adanya keikutsertaan masyarakat terhadap pelaksanaan vaksin tersebut. Sekian yang dapat saya sampaikan dari pembahasan topik 13 mengenai biosecurity pada peternakan babi. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam pembahasan atau dalam berbicara.
Terima kasih kepada semua yang sudah menonton video ini. Semoga informasi ini bermanfaat, dan jika kalian suka dengan videonya, jangan lupa untuk klik like. Dan saya tutup dengan Paramasanti. Om Santi.